تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu ayyuhal hadirun fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan kepada kita saum Ramadan dengan firman-Nya yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perlu menjadi perhatian bagi kita, sangat sering kita mendengar ayat ini. Bahkan kebanyakan di antara kita hafal dengan ayat ini. Tapi coba kita renungkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya, yang dia akan tunduk kepada perintah yang akan Allah sampaikan. Berarti kalau ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sulit bagi kita menjalankannya, berarti ini tanda keimanan kita lemah atau keimanan kita hilang dari dalam diri kita. Waliyadu billah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian saum. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dan mengajak kepada orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya untuk melaksanakan ibadah saum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Inti atau tujuan daripada perintah ibadah saum
yang selama 1 bulan di bulan Ramadan, agar kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya 1 bulan penuh. Maka di dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketika mensifati bulan Ramadan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu, yuftahu fihi abwabul jannah, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurim." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh barokah. Sering kita mendengar kalimat barokah. Apakah kita tahu apa itu barokah? Al-barokah adalah kathratul khair wa ziyadatuhu wa thubutuhu. Barokah adalah banyaknya kebaikan, wa ziyadatuhu, dan semakin bertambahnya, wa thubutuhu, dan menetapnya kebaikan itu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mensifatkan bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan kebaikan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di bulan Ramadan untuk saum. Yuftahu fihi abwabul jannah. Saking barokahnya, Nabi mengatakan yuftahu fihi abwabul jannah. Dibukakan di bulan Ramadan pintu-pintu surga. Babur Rayyan dibuka. Babus saum dibuka. Babus sadaqah dibuka. Babus shalah dibuka. Babus zakah dibuka. Pintu-pintu masuknya ke dalam surga atau pintu surga semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan bahwa amalan soleh apapun di dalam bulan Ramadan yang dilakukan oleh seorang muslim besar diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang ada di dalam bulan Ramadan pun juga Allah berikan. Dilihat dari apa? Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Godaan-godaan setan dihentikan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa tughallu fihi syayatin, dan diikat setan-setan dan jin-jin yang jahat itu diikat. Maka pertanyaannya, bagaimana apabila ada seorang muslim yang masih bisa berbuat dosa dan maksiat di bulan Ramadan? Ingatlah, yang diikat adalah setan dari bentuk jin. Adapun setan dari bentuk manusia itu tidaklah Allah ikat. Karena setan yang mengganggu manusia, memberikan was-was adalah minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Sehingga yang diikat oleh Allah adalah dari bangsa jin dan dari setan-setan yang jahat. Adapun manusia tidak Allah ikat. Bahkan juga di dalam diri kita ada an-nafsu al-ammarah bisu, ada jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Berarti apabila seseorang tidak bisa memaksimalkan bulan Ramadan, maka apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Nabi mengatakan, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan juga ada bulan, ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Nabi mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak berhasil, tidak mendapatkan manfaat apapun di bulan Ramadan, faqad hurim, maka sesungguhnya dia adalah orang yang gagal. Ketika Allah Subhanahu wa taala membentangkan kemudahan-kemudahan untuk beramal soleh, kemudahan-kemudahan untuk beribadah, bahkan semua pintu surga Allah buka, pintu neraka semuanya ditutup, bahkan godaan-godaan setan, ya, setan-setan yang senantiasa mengganggu, Allah ikat semuanya agar tidak mengganggu manusia.
Maka siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka sejatinya dia pun akan gagal, dan akan gagal juga ketika di bulan-bulan yang lainnya. Di bulan yang dimudahkan saja dia tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah, apalagi di selain bulan Ramadan. Maka yang harus diperhatikan, yang harus kita bekal, yang memiliki kita bekal untuk masuk bulan Ramadan adalah keimanan. Sebagaimana ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum. Maka yang harus kita siapkan adalah keimanan kita. Pupuk dari sekarang keimanan. Perhatikanlah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dosa itu memberatkannya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak, dan sungguh kami telah cabut dosa darimu. Alladzi anqadha dhahrak, yang dosa itu adalah memberatkan punggungmu. Berarti dosa itu adalah akan memberatkan kita, memberatkan untuk kita beramal soleh. Makanya kalau ada rasa malas di dalam bulan Ramadan, padahal Allah sudah membentangkan kemudahan demi kemudahan, sejatinya ada dosa di dalam diri kita yang belum Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni, atau yang belum kita meminta ampun kepadanya. Dosa itu memberatkan. Dosa itu memberatkan, ayuhal ikhwan. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, siapkan keimanan kita dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah tempatnya al-khata' wan nisyan, tempatnya lupa dan salah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam khata'un. Khata'un adalah sigah mubalaghah. Khata' senantiasa dan senantiasa berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, berbuat dosa adalah senantiasa tawwabun. Tawwab juga di antaranya adalah mengambil sigah mubalaghah, senantiasa terus dan terus bertaubat kepada Allah. Maka di antara kebiasaan atau sifat manusia adalah berbuat salah, berbuat dosa. Maka harus diiringi juga senantiasa berbuat taubat lagi. Sehingga kita masuk di bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan masuk ke dalamnya, diri kita menjadi ringan. Tidak ada lagi beban dosa, sehingga untuk beramal soleh itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang saum di bulan Ramadan, lihat Nabi mengatakannya imanan wa ihtisaban, atas dasar karena iman. Jadi seorang muslim masuknya dia ke dalam bulan Ramadan bukan karena ini adalah musim saum, bukan. Tetapi tumbuhkanlah bahwa ini adalah saya sedang menjalankan perintah Allah atas dasar iman. Saya ingin menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Maka saya melaksanakan saum atas dasar perintah dari Allah. Bukan karena yang lain sedang saum, atau ini adalah musimnya musim saum, bukan. Akan tetapi panggilan iman. Kemudian wahtisaban, orang tersebut dalam saumnya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala adalah ganjaran, upah dari amal soleh yang kita kerjakan. Maka di dalam bekerja saja, ketika kita ingin memberikan upah kepada seseorang, tentunya ketika dia melaksanakan pekerjaannya baik, bagus, rapih, dan maksimal. Maka demikian pula adalah saum seorang muslim, ketika dia mengharapkan pahala, mengharapkan di dalam saumnya ganjaran dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Maka apabila diri kita ini ingin keluar dari bulan Ramadan dengan dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba yang bertakwa sebagaimana maksud dari perintah saum, sebagaimana tadi dibacakan, la'allakum tattaqun. Maksud dari perintah saum adalah
agar kalian bertakwa. Maka kualitas saumnya juga harus diperhatikan. Maka maksud ihtisaban adalah saum yang senantiasa dijaga kualitasnya. Bukan hanya sekedar saum, bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi kita ingin ihtisaban, saum yang kita lakukan itu diganjar, diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan? Qiyam Ramadan itu adalah salat tarawih. Salat tarawih imanan wa ihtisaban. Lagi-lagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakannya imanan wa ihtisaban. Salat qiyamul lailnya, salat tarawihnya atas dasar iman, atas dasar wa ihtisaban, menginginkan pahala. Maka ingat, ihtisaban itu adalah sebagaimana tadi dijelaskan, dia menjaga kualitasnya. Bukan hanya sekedar mengerjakan. Sebagaimana kita juga mempekerjakan orang, bekerja di kita. Kemudian dia bekerjanya asal-asalan. Mungkin besok harinya juga kita akan berhentikan. Begitupun juga sholat taraweh. Kita mengerjakannya asal-asalan. Yang penting mengerjakan. Apa yang ingin didapat oleh diri kita kalau mengerjakan sholatnya asal-asalan? Bahkan sebagian di antara kaum muslimin yang sangat miris melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat dalam waktu 8 menit. Apakah ini dikatakan menjaga kualitas ibadah, atau dikatakan inilah orang yang hanya sekedar mengerjakan? Kita pun ketika mempekerjakan orang dan akan puas memberikan upahnya tentu kepada orang yang bekerjanya bagus, rapi, maksimal, kepake. Maka demikianlah yang harus kita berikan, yang harus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita rizki, Zat yang telah mengatur kehidupan kita, yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang yang qiyamul lailnya atas dasar iman, mengharap pahala, menjaga kualitasnya, Allah akan berikan ampunan kepadanya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Sejak zaman dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kepada kita. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang saum yang dia tidaklah mendapatkan pahala dari saumnya, melainkan hanya sekedar mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Ini bukan berarti kita harus senantiasa mengatakan itu mah saumnya Nabi, saum yang benar-benar maksimal. Adapun kita mah hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, antara pahala tidak tahu. Kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, kita menjadikan Nabi adalah sebagai suri tauladan kita, sebagai contoh dalam beribadah. Maka kita pun harus mengikuti beliau dalam beribadahnya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, rubba shaimin, seakan-akan memberikan nasihat, hati-hati dengan kualitas saum yang tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Artinya dia saumnya tidak memberikan manfaat untuknya.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, ragima anfu rajulin adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu. Celaka dan merugi bagi orang yang mendapatkan Ramadan, dia masuk kepada bulan Ramadan, falam yughfar lahu, namun tidak ada dosanya satu pun yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah kualitas saum kita, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi jaga mata kita tidak melihat aurat, tidak melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga telinga kita agar tidak mendengarkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga tangan kita, jaga kaki kita. Suruh saum semuanya. Ini adalah kesempatan agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana maksud dari diperintahkannya saum adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaum muslimin ketika keluar dari bulan Ramadan semuanya berada di atas derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, perhatikanlah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, saking mudahnya beramal soleh di bulan Ramadan, Nabi mengatakan, di bulan Ramadan ada penyeru yang senantiasa menyeru, ya bagiyal khair aqbil wa ya bagiyal syarri aksir. Wahai jiwa yang menginginkan kebaikan, lakukan. Wahai jiwa yang senantiasa menginginkan untuk berbuat kemaksiatan dan dosa, aksir, berhentilah. Makanya di bulan Ramadan semangat beribadahnya lebih banyak daripada semangat untuk berbuat maksiatnya. Karena di sana ada penyeru, ada yang membisiki. Maka ketika itu kesempatan datang menghampiri kita, maksimalkan. Maka mari kita menjadi seorang muslim yang cerdas, yang mau memanfaatkan kesempatan emas ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.